Kalau semisalnya Habib Rizik datang sudah pulang kembali ke Indonesia dan sudah pulang, menurut Babe apa yang terjadi? Ini menarik banget Babe. Jadi begini, sama juga dengan yang kita sebut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Faskur Semi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini bareng Babe Ridwan Saidi lagi. Gue mau diskusi sama Babe mengenai kabar gembira nih. Jadi Be, ada kabar gembira Be. Alhamdulillah. Habib Rizik Syihab akan pulang ke Indonesia. Akan balik ke Indonesia, gitu ya. Ini menarik ini Be. Menarik bener. Ini saya pengen banget Babe berkomentar mengenai hal ini. Apa pendapat Babe mengenai Habib Rizik datang lagi ke Indonesia? Karena ini menariknya Be. Ya gimana Babe, gimana Be? Ini Be. Yang Habib Rizik ini kan ulama ya. Beliau kalau nggak salah pendidikannya sampai dengan S3 ya. Iya. Doktor nih Be. Doktor. Beliau ada ulama, beliau penceramah, dan juga beliau adalah seorang orator. Ya. Dari aktivis juga. Aktivis ya. Ya. Dari segi orator itu saya kira dia terbaik ya. Ya. Saat ini Be ya. Saat ini di dalam kalangan dunia Islam ya, kita ya. bicara. Kemudian menyusul Bahar bin Smith. Ya. Yang juga dibebaskan. Bebas. Oleh pengadilan kan. Bebas. Ini ya, kan? fenomena, ini menarik loh Be ini. Ya. Jadi sebelum kita ke Habib Rizik kan, Habib Rizik ini kan bukan partai politik. Ya. Banyak ulama-ulama dulu ikut partai politik kan. Beliau adalah orang pergerakan saja. Oke. Apa namanya itu, pergerakan untuk kepentingan Islam, itu saja tema dia. Nah kalau kita lihat dari ulama-ulama angkatan lama ya, itu yang bergerak untuk kepentingan Islam dan nggak ikut partai politik, itu nggak banyak, tapi ada. Oke. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli ya kan. Iya. Inya Canduang ya dikenalnya. Masih keluarga tuh Be. Oh keluarga ya. Masih Be. Keluarga. Iya. Orang Bukit Tinggi ya. Iya Be, Canduang. Itu desanya Canduang Be. Bukit Tinggi. Iya. Pak, pada saat itu beliau berpasangannya dengan Syekh Ibrahim Musa Parabek. Itu kelas nasional ya Be ya. Nasional, kelas karena nasional tuh Be ya. Beliau ini kan yang mencetuskan gagasan mengharamkan ideologi komunis. Oke. Itu waktu ada musyawarah alim ulama se-Sumatera. Oke. Musyawarah alim ulama se-Sumatera setelah pemilu 55 diadakan di Bukit Tinggi. Nah itu dua tokoh itu berbicara. Rupanya putusan dari musyawarah alim ulama Bukit Tinggi itu merangsang ulama-ulama Indonesia untuk mengadakan pertemuan serupa di Palembang itu tahun 57. Kalau Syekh Ar-Rasuli membuatnya tahun 56 di Bukit Tinggi. Oke, mirip seperti Istimewa Ulama kemarin gitu Be. Ya, Istimewa Ulama. Ya. Ya kan, ini dia tentang ideologi ya kan, mengharamkan ideologi komunis. Ya. Kalau Istimewa Ulama yang kemarin kan mengenai perorangan ya, milih yang mana nih kan gitu. Iya. Ya kan? Iya. Ini mengenai ideologi. Iya. Jadi mengenai ideologi itu format keputusan musyawarah alim ulama se-Bukit Tinggi itu yang diprakarsai oleh Inya Rasul, juga beliau disebut Inya Rasul, ya kan. Inya Rasul itu dan Syekh Ibrahim Musa Parabek itu adalah sama dengan keputusan musyawarah alim ulama se-Indonesia di Palembang. Iya, itu ulama-ulama tradisional, ulama-ulama pribumi yang di Sumatera Barat tuh Be ya. Iya. Banyak orang-orang Minang ini yang ulama-ulama besar Be ya. Ada yang tokoh yang dikenal tuh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ya. Itu sejaman di sini dengan apa namanya itu ulama Betawi, Al-Batawi. Ulama Al-Batawi itu yang orang Jembatan 5. Itu sejaman. Jembatan 5 itu yang kakeknya Satu Mansur itu? Iya, kakek samping. Kakek samping. Jatuhnya kakek samping. Oke. Kakek samping Yusuf Mansur, Al-Batawi dia.
Oke. Dia itu sejaman mukimnya di apa namanya itu. Yang dia punya masjid nomor 2 tertua di Jakarta itu, Be? Iya. Oke. Sebagai mukimin di Makkah, ya kan. Oke. Lalu satu lagi sejaman lagi dengan Syekh Nawawi Banten. Oke. Sejaman itu. Semasa itu. Semasa. Nah, itu jadi generasi lebih awal dari Inyi Rasul. Dia. Nah, dialah ulama pergerakan. Non partai. Non partai. Ibaratnya kayak misalnya sekarang ini ada Habib Rizik Syihab, ulama yang juga bergerak yang punya perhatian terhadap politik di Indonesia ini, dia tanpa partai pada masa lalu yang seperti itu gitu, Be, ya? Iya, seperti Syekh Amarullah, ayahnya Hamka. Amarullah, ayahnya Hamka itu kan juga non partai. Oke. Dia berjuang di zaman Jepang itu. Oke. Dia Syekh Amarullah itu terkenal, dia dibuang ke Sukabumi kan. Iya. Jadi ini kita bicara tentang ulama-ulama pergerakan yang tidak terikat oleh partai politik. Iya. Itu sama dengan Habib Rizik. Oke. Ya. Itu gayanya juga berorasi gitu juga, Be? Gayanya, Be? Kalau apa itu? Habib Rizik kan orasinya keren tuh kan. Sama kalau ini ya Syekh Ibrahim Musa dan Syekh Arasuli itu kan sudah cukup sepuh waktu alim ulama. Dia pidato tapi tidak berapi-api lah. Oke. Dia berpidato tapi tidak berapi-api. Berbeda dengan Habib Rizik ya. Oke. Yang menurut saya orasinya dari segi vocal presentation maupun dari segi gaya itu khas dia. Ya, Bung Karno nggak kalah ini kayaknya, Be, ya. Iya. So begini ya, Bung Karno kan sering narik napas. Iya. Dalam pidatonya. Oke. Jadi kalimatnya itu tidak nyambung. Oke. Sekarang dia lagi hajar Nekolim habis-habisan. Iya. Terus dia nengok kiri dulu, ya kan? Nengok kiri, nengok kanan dulu, dia nengok kiri. Oh, itu tarik napas. Tarik napas. Baru perhatian sampai segitunya, Iya. Dia narik napas. Ini kan nggak ada. Oke, iya. Habib Rizik kan nggak ada narik napas. Gaya mereka berorasi. Terus nyambung sama dengan Bahar bin Smith. Oke. Dia punya stamina kuat. Oke. Energinya oke. Iya. Itu diperlukan energi. Oke. Itu menarik, Be. Jadi gini, Be. Kalau kita memandang tadi kan Babe menceritakan mengenai sejarahnya, ada nggak aktivis-aktivis ulama-ulama yang juga tertarik dengan dunia perpolitikan nasional gitu loh, perhatian terhadap dunia sosial politik. Nah, kalau misalnya Habib Rizik datang udah pulang kembali ke Indonesia dan sudah pulang, menurut Babe apa yang terjadi? Ini menarik banget loh, Be. Jadi begini, sama juga dengan yang kita sebut tadi ya. Dengan kayak menambah semangat baru buat teman-teman yang juga rindu sama beliau, ya kan? Sama juga dengan Syekh Junaid Al-Batawi yang kita sebut tadi, orang Jembatan 5 itu kan. Iya. Itu dia nggak pulang-pulang tapi namanya tetap di Indonesia. Oh. Pernah dia nggak pulang sampai Snukrukhronya ya kan ditugaskan untuk nyari sampai Snukrukhronya harus mengaku masuk Islam, ganti nama jadi Abdul Ghaffar. Biar diterima oleh Junaid Al-Batawi nih, orang Jembatan 5 nih, Betawi kan. Oke. Udah dia di sana kan nggak sebentaran tuh kalau kita ke Mekah zaman itu kan. Iya. Jadi 9 bulan disuruh Koroja nunggu diterima sama Syekh Junaid, kagak diterima. Dia nggak mau pulang. Karena dianggap wah ini masuk Islamnya lo politik lo gitu ya. Ya jadi hampir sama juga dengan Habib Rizik ya kan. Iya. Lama di sana tapi beliau pulang. Iya. Kan? Jadi beberapa orang mungkin yang udah tim lobis kepada Habib Rizik yang belum berhasil sampai saat ini. Terus dia pulang. Dan akhirnya beliau pulang sendiri tanpa ada lobis itu. Iya, kan, seperti juga Khomeini kan, dia pulang juga ke Iran kan. Pada gilirannya harus pulang, harus dihadirkan. Iya. Khomeini balik, nggak ada yang bisa halangi. Selama itu dia belasan tahun beliau berada di Irak. Iya. Lalu ketika mau pulang dipersiapkan dulu medan di Teheran.
Karena ini yang akan menyebut Khomeini jutaan orang di bandar udara Teheran. Iya, iya. Lalu beliau itu disuruh ngetem kalau bahasa sekarang ya. Suruh istirahat di Naflula Chateau, Iya. Perancis kan. Iya. Baru dari Naflula Chateau beliau ke Teheran. Oke. Nah, jadi ini juga persiapan menghadapi kedatangan Habib Rizik juga harus difikirkan, dan saya kira mereka sudah pikirkan. Kalau kita lihat apa sih persamaan dan perbedaannya, mirip-mirip ya. Khomeini itu datang kalau di dalam sepak bola ketika injury times. Jadi pemain yang diterjunkan di injury times di menit setelah menit 90, ya kan? Injury times, itu biasanya bikin gol. Itu jagoan nih. Bikin gol biasanya. Dan pihak lawan nggak keburu mengantisipasi. Iya. Ya kan? Iya. Nggak keburu, Bang. Kalau injury time begitu gol kan bubar. Oke, atau mungkin nggak misal gini, Be, kan kadang di pertandingan sepak bola ini diisukan bahwa wah nanti misalnya Ronaldo akan turun, informasi misalnya begitu, Be. Iya. Ternyata ada pengganti yang lain, bos yang main juga lebih kencang dari Ronaldo mungkin, Be. Bisa saja, tapi dalam hal ini kan karisma itu nggak segampang itu. Oke. Ya kan, karisma nggak segampang itu diganti. Iya. Bagaimanapun juga dia datang, ya kan. Saya kira di saat-saat yang dinamakan menurut istilah saya, kalau ini kan politik ya. Iya. Di waktu injury times dia datang. Oke, ya. Ini menarik teman-teman ya. Perlu kita pelajari di luar dari sisi memang kita bahagia Habib Rizik mau nyampe ke Indonesia lagi. Mudah-mudahan sesegera mungkin beliau cepat pulang. Karena kita rindu kan suara beliau langsung gitu ya. Kita nggak, biasa kan kemarin-kemarin itu kita dengar suaranya ya dikirim melalui YouTube-nya dan lain-lain. Tapi ini mendengarkan langsung orasi beliau itu menarik memang. Kira-kira menurut kalian apabila Habib Rizik berhasil pulang kembali ke Indonesia, apa yang akan terjadi? Tulis di kolom komentar ya. Sabar, jangan emosi. Sabar, tulis di kolom komentar. Pastiin udah share video ini ke seluruh sosial media kita semua biar kita terus berdiskusi di kolom komentar, dan lo subscribe loncengnya. Klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macam Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.